Awal kedatangan Megawati bagaimana berita transfernya saja sudah jadi iklan gratis di media Turki dan Indonesia. Perusahaan lokal dan internasional berebut sponsor karena melihat potensi eksposur gila-gilaan. Media coverage berita Megawati otomatis mempromosikan klub setiap hari tanpa bayar iklan. Efek ke penjualan tiket dan merchandise peningkatan pendapatan yang bahkan melampaui musim sebelumnya. Kesan, promosi gratis, sponsor datang sendiri tanpa harus klub repot mencari. Kedatangan Megawati Hangestri ke Manisa BBSK tidak hanya mengguncang dunia voli, tetapi juga mengubah peta pemasaran klub tersebut secara drastis. Sejak pengumuman resmi dirilis, nama Manisa BBSK terus bergema di berbagai media Turki, Indonesia, hingga internasional. Media sosial klub mendadak penuh dengan komentar dan pesan dukungan dari ribuan penggemar baru yang sebelumnya bahkan tidak tahu letak kota Manisa di peta. Efeknya, klub yang sebelumnya nyaris tak terdengar di luar lingkup Sultan Lar Ligi kini menjadi buah bibir di banyak negara, tanpa harus mengeluarkan biaya iklan sepeser pun. Sponsor besar pun mulai berdatangan. Awalnya hanya beberapa perusahaan lokal yang menunjukkan minat, tetapi ketika mereka melihat liputan media yang luar biasa, perusahaan multinasional pun mulai melirik. Sebuah merek minuman energi asal Eropa menjadi sponsor utama hanya 2 minggu setelah pengumuman transfer Megawati, mengakui bahwa mereka terkesan dengan potensi jangkauan pasar Indonesia yang dibawa sang pemain. Fenomena ini membuat Manisa BBSK seperti mendapatkan promosi gratis di berbagai kanal berita. Yang membuat situasi ini semakin unik adalah fakta bahwa klub tidak melakukan kampanye pemasaran besar-besaran. Semua terjadi secara organik. Berita tentang Megawati tersebar luas di media Indonesia yang memiliki jutaan pembaca harian. Setiap artikel, foto, atau video yang membahasnya selalu menyertakan nama Manisa BBSK, membuat klub ini seperti mendapatkan iklan gratis bernilai miliaran rupiah. Bahkan, beberapa analis pemasaran olahraga menyebut fenomena ini sebagai efek Megawati atau Megawati Effect. Bagi pihak manajemen Manisa BBSK, ini adalah berkah yang sulit diukur nilainya. Sebelum Megawati datang, sponsor harus didekati dan dibujuk dengan proposal yang panjang, sering kali diabaikan. Kini, situasinya berbalik. Justru sponsor yang antre meminta pertemuan, menawarkan kerjasama, dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tempat di jersey, papan iklan, dan bahkan media sosial klub. Tak hanya di sektor sponsor utama, bisnis kecil di sekitar kota Manisa juga merasakan dampaknya. Hotel-hotel mengalami lonjakan pemesanan dari turis dan penggemar voli yang datang dari berbagai kota bahkan negara lain. Restoran lokal mulai menyiapkan menu edisi spesial bertema Megawati, seperti burger pedas khas Indonesia atau minuman dengan nama yang terinspirasi dari smash crush-nya. Semua ini berkontribusi pada atmosfer yang lebih hidup dan meriah di kota tersebut. Media Turki pun tak ingin ketinggalan momentum. Setiap kali Megawati berlatih atau bertanding, kamera televisi dan jurnalis selalu siap di pinggir lapangan. Siaran langsung pertandingan Manisa BBSK yang sebelumnya jarang diliput kini mendapatkan slot tayang di stasiun TV nasional, lengkap dengan analisis dan komentar para pakar voli. Bagi sponsor, eksposur seperti ini tidak ternilai harganya. Efek promosi gratis ini juga terasa di ranah digital. Akun Instagram resmi Manisa BBSK melonjak dari puluhan ribu pengikut menjadi ratusan ribu hanya dalam waktu 2 bulan. Engagement rate mereka naik drastis, sebagian besar didorong oleh interaksi fans Indonesia yang terkenal aktif dan fanatik. Brand-brand melihat ini sebagai peluang emas untuk menjangkau pasar Asia Tenggara yang besar. Bahkan, sebuah perusahaan teknologi dari Korea Selatan yang sebelumnya tak pernah memiliki keterlibatan di dunia voli, memutuskan menjadi sponsor karena ingin memanfaatkan hubungan emosional fans Megawati di negara tersebut. Mereka melihat peluang untuk memasarkan produk mereka melalui konten kolaborasi antara Megawati, klub, dan brand, yang secara otomatis akan viral. Di sisi lain, manajemen Manisa BBSK menyadari bahwa semua sorotan ini perlu dikelola dengan bijak. Mereka mulai merekrut tim media sosial tambahan, menyiapkan fotografer profesional, dan menjalin hubungan erat dengan media. Semua dilakukan agar momentum promosi gratis ini tidak hanya sesaat, tetapi bisa berlanjut hingga akhir musim atau bahkan lebih lama lagi. Bagi sponsor, kehadiran Megawati adalah jaminan visibilitas tinggi. Mereka tahu bahwa setiap kali sang pemain disebut di media, logo mereka juga akan ikut terpampang, entah di jersey, backdrop wawancara, atau materi promosi lainnya.
Dengan biaya sponsor yang relatif lebih rendah dibanding klub besar lain di Turki, return of investment yang mereka dapat terasa luar biasa. Pihak liga sendiri tampaknya juga diuntungkan. Popularitas Megawati membawa lebih banyak penonton internasional ke siaran resmi Sultanlar Ligi. Ini membuat nilai hak siar meningkat dan membuka pintu bagi kontrak kerjasama baru dengan platform streaming di Asia Tenggara. Dalam beberapa hal, Megawati tidak hanya mempromosikan Manisa BBSK, tetapi juga liga secara keseluruhan. Para analis pemasaran olahraga membandingkan fenomena ini dengan kasus-kasus langka di sepak bola, di mana satu pemain mampu mengubah posisi finansial dan citra sebuah klub secara drastis. Mereka menyebutnya sebagai investasi pemain yang memberikan efek domino, karena dampaknya menjangkau berbagai sektor, mulai dari sponsor, tiket, merchandise, hingga turisme lokal. Yang menarik, banyak sponsor baru yang datang tidak hanya melihat Megawati sebagai atlet, tetapi juga sebagai ikon budaya. Dengan latar belakang Indonesia, gaya bermain energi, dan citra positifnya, Megawati dianggap mampu menjadi duta yang memperkenalkan Turki ke pasar Asia Tenggara. Bagi brand, ini adalah nilai tambah yang sulit ditemukan pada pemain lain. Merchandise klub pun terjual seperti kacang goreng. Jersey dengan nama Megawati laris manis, bahkan terjual habis sebelum musim dimulai. Klub sampai harus memesan produksi tambahan dari pabrik, dan sebagian besar pembeli berasal dari luar Turki. Penjualan ini tentu saja memberikan keuntungan langsung sekaligus memperluas eksposur merek Manisa BBSK ke berbagai negara. Kondisi ini membuat manajemen klub mulai berpikir untuk memperluas lini merchandise. Mereka merilis scarf, topi, dan kaos edisi khusus dengan desain yang terinspirasi dari gaya bermain Megawati. Tidak sedikit sponsor yang bersedia mendukung produksi ini karena tahu barang-barang tersebut akan laku keras. Bahkan, beberapa brand non-olahraga mulai ikut terlibat. Sebuah perusahaan parfum lokal merilis edisi terbatas dengan aroma tropis yang dikaitkan dengan Megawati. Kampanye iklannya menampilkan sang atlet dengan nuansa elegan namun tetap sporty, yang ternyata sukses besar di pasaran. Semua ini terjadi tanpa klub harus mengeluarkan biaya promosi besar-besaran. Fenomena ini juga mengubah cara pandang para sponsor lama. Mereka yang sebelumnya menegosiasikan harga rendah untuk kontrak sponsor, kini rela membayar lebih tinggi agar tidak kehilangan tempat. Beberapa bahkan memperpanjang kontrak lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap lonjakan permintaan slot sponsor di musim berikutnya. Para penggemar di Indonesia pun menjadi agen promosi tak resmi bagi Manisa BBSK. Mereka membuat konten, video, dan postingan di media sosial yang mempromosikan klub, seringkali tanpa diminta. Efek viral ini semakin memperluas jangkauan nama Manisa BBSK, hingga membuatnya dikenal oleh orang-orang yang bahkan tidak mengikuti voli sebelumnya. Banyak pihak yang menyebut bahwa inilah contoh nyata sinergi antara prestasi olahraga dan strategi pemasaran yang tepat. Meskipun kedatangan Megawati awalnya dimaksudkan untuk memperkuat tim secara teknis, efeknya di luar lapangan ternyata jauh lebih besar dan menguntungkan. Manisa BBSK sendiri tampak sangat puas dengan semua pencapaian ini. Presiden klub beberapa kali memberikan pernyataan bahwa mereka merasa menang lotre dengan mendatangkan Megawati. Ia mengakui bahwa efek promosi gratis yang didapat tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, bahkan dalam mimpi terbaik mereka. Kesuksesan ini juga menjadi studi kasus bagi klub-klub lain di Turki. Banyak yang mulai mempertimbangkan untuk merekrut pemain asing dari pasar besar seperti Indonesia atau Brasil, bukan hanya karena kemampuan teknis, tetapi juga karena potensi komersial yang bisa dihasilkan. Media pemasaran olahraga di Eropa mencatat bahwa tren seperti ini sebelumnya hanya terlihat di olahraga besar seperti sepak bola. Kini, dunia voli mulai mengalami hal serupa, dengan Manisa BBSK sebagai contoh utama. Bagi Megawati sendiri, semua ini adalah motivasi tambahan. Ia merasa dihargai bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai figur yang membawa manfaat luas bagi klub. Dukungan sponsor dan fans membuatnya semakin bersemangat memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Yang menarik, meski semua sponsor dan media memberikan sorotan besar, Megawati tetap menjaga sikap rendah hati. Ia selalu mengarahkan pujian kepada tim, rekan setim, dan staf pelatih, menekankan bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja sama semua pihak. Sikap ini semakin membuatnya disukai oleh fans dan sponsor. Dalam beberapa wawancara,
Sponsor mengaku bahwa sikap profesional dan rendah hati Megawati adalah salah satu alasan utama mereka tertarik bekerja sama. Mereka melihat sosoknya sebagai representasi nilai positif yang sejalan dengan brand image mereka. Para pengusaha lokal di Manisa juga ikut memanfaatkan momentum ini. Beberapa kafe memasang layar besar untuk menayangkan pertandingan Manisa BBSK, lengkap dengan promosi minuman khusus saat Megawati bermain. Suasana kota berubah menjadi lebih ramai setiap kali ada jadwal pertandingan. Promosi gratis yang terjadi ini bahkan melampaui batasan olahraga. Nama Megawati dan Manisa BBSK mulai muncul di berita gaya hidup, ekonomi, dan bahkan pariwisata. Setiap liputan otomatis menjadi iklan yang memperkenalkan kota dan klub kepada audiens yang lebih luas. Beberapa influencer di Turki mulai membuat konten tentang mengunjungi kota Megawati, atau tur Manisa ala fans voli Indonesia, yang tidak hanya mempromosikan klub tetapi juga membantu sektor pariwisata lokal. Ini semakin memperkuat efek domino dari kedatangan sang bintang. Seorang pakar pemasaran dari Istanbul bahkan menyebut bahwa nilai promosi gratis yang didapat Manisa BBSK sejak kedatangan Megawati setara dengan biaya kampanye iklan nasional selama setahun penuh. Angka ini tentu luar biasa bagi klub dengan anggaran terbatas. Kesuksesan ini juga menular ke pemain lain di tim. Mereka ikut mendapatkan sorotan media dan sponsor, yang sebelumnya hanya fokus pada beberapa pemain inti. Hal ini menciptakan motivasi tambahan bagi seluruh skuad untuk tampil lebih baik. Dengan begitu banyak sponsor baru, klub memiliki fleksibilitas finansial untuk meningkatkan fasilitas, gaji pemain, dan program pembinaan usia muda. Hal ini tentu menjadi investasi jangka panjang yang akan memperkuat posisi Manisa BBSK di kancah voli Turki. Para penggemar setia klub merasa bangga melihat Manisa BBSK mendapatkan perhatian internasional. Mereka tahu bahwa ini adalah momen langka yang mungkin tidak akan datang dua kali, sehingga mereka berusaha mendukung dengan cara apapun, termasuk membeli merchandise dan menghadiri pertandingan. Fenomena ini juga membuka pintu bagi kolaborasi lintas industri. Klub mulai menjajaki kerjasama dengan brand fashion, kuliner, hingga hiburan, memanfaatkan popularitas Megawati sebagai jembatan komunikasi ke pasar baru. Beberapa sponsor bahkan mulai membuat rencana jangka panjang, termasuk kampanye yang akan berlangsung selama beberapa musim. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak melihat fenomena ini sebagai tren sesaat, tetapi sebagai peluang yang bisa terus berkembang. Manajemen klub pun sadar bahwa mempertahankan Megawati adalah prioritas utama. Mereka mulai menyiapkan tawaran perpanjangan kontrak yang menggiurkan, sambil memastikan sang pemain merasa nyaman secara profesional maupun pribadi di Turki. Dengan semua pencapaian ini, banyak pihak yang menyebut Manisa BBSK sebagai klub kecil dengan gaung besar. Mereka membuktikan bahwa strategi yang tepat, didukung oleh satu pemain kunci, bisa membawa perubahan drastis tanpa harus memiliki anggaran raksasa. Bagi fans Indonesia, melihat Megawati sukses di Turki adalah kebanggaan tersendiri. Mereka merasa bagian dari perjalanan ini, karena dukungan mereka di media sosial dan di tribun pertandingan menjadi salah satu faktor yang membuat sponsor tertarik. Efek promosi gratis ini juga membuktikan bahwa dunia olahraga kini tidak bisa dipisahkan dari kekuatan digital. Keberadaan komunitas global yang aktif bisa menciptakan nilai komersial yang bahkan lebih besar daripada iklan konvensional. Pada akhirnya, fenomena ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak di dunia olahraga, bahwa seorang pemain bukan hanya aset di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Dengan citra positif dan basis penggemar yang kuat, seorang atlet bisa menjadi mesin promosi yang sangat efektif. Manisa BBSK kini menikmati posisi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dari klub yang nyaris tak terdengar di kancah internasional, mereka menjelma menjadi sorotan media, magnet sponsor, dan destinasi wisata penggemar voli. Semua ini berawal dari satu keputusan penting, merekrut Megawati Hangestri. Dan seperti kata Presiden klub, ini seperti mendapat promosi nasional secara gratis, hanya saja dampaknya jauh lebih besar, dunia kini mengenal Manisa BBSK.